Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum Quraisy tak peduli dengan kesedihan yang tengah menghinggapi diri Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau SAW memutuskan keluar dari kota Mekah untuk menuju kota Thaif. Beliau SAW berharap penduduk Thaif mau menerimanya. Harapan Rasulullah SAW ternyata tinggal harapan. Penduduk Thaif menolak beliau SAW dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah SAW. Kenyataan ini sangat menggoreskan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW. Sungguh, beliau SAW belum pernah mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya yang melebihi apa yang diterimanya ketika itu. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kota Thaif adalah kota besar ketiga setelah kota Mekah dan Madinah. Kota ini berada di sebelah tenggara Mekah yang berjarak sekitar 75 mil. Kota Thaif dihuni oleh orang-orang kaya dan para pemuka kaum Quraisy yang membangun istana-istana di sana. Namun, kekayaan yang melimpah tersebut justru mengakibatkan kerusakan moral masyarakat. Orang kaya yang tinggal di kota Thaif dikenal gemar melakukan perbuatan riba, zina, dan meminum khamar. Kota Thaif memiliki sumber air yang melimpah, tanah yang subur, pepohonan yang berbuah lebat, sehingga di kota itu banyak pembuatan khamar atau minuman anggur. Orang-orang dari suku Bani Saqif memegang kepemimpinan kota Thaif. Suku Bani Saqif juga menjadi salah satu suku terbesar di Jazirah Arab yang diakui kekuatan dan kekayaannya. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang di kota Thaif yang berasal dari suku Bani Saqif bermusuhan dengan kaum Quraisy dalam bidang spiritual dan sosial politik. Kota Thaif pada saat itu menjadi tempat penyembahan Lata, yaitu patung yang disembah dan dijadikan tujuan ritual tahunan. Sementara itu, kaum Quraisy memandang patung Lata sebagai pesaing patung Hubal atau patung milik kaum Quraisy yang paling besar. Keadaan penduduk kota Thaif kurang lebih hampir sama dengan penduduk Quraisy yang menyembah patung. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW memilih kota Thaif sebagai tujuan dakwahnya setelah beliau SAW dihina dan mendapatkan kekerasan dari kaum Quraisy di Mekah. Kedatangan Rasulullah SAW ke kota Thaif untuk berdakwah bisa jadi disebabkan karena kota Thaif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan yang kedua setelah Mekah, atau sebab paman-paman beliau berasal dari Bani Saqif. Setelah tiba di kota Thaif, Rasulullah SAW kemudian menemui 3 pembesar Bani Saqif, yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, Rasulullah SAW justru menghadapi penolakan yang sangat keras dari suku Saqif. Mereka menghina Rasulullah, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk meneriaki beliau, kemudian melempari beliau SAW dengan batu. Zaid bin Haritsah, seorang sahabat yang menemani Rasulullah ke kota Thaif, sudah berusaha melindungi beliau dari lemparan batu. Namun, batu tersebut tetap mengenai tubuh Rasulullah hingga berdarah-darah. Rasulullah SAW bersama Zaid kemudian duduk beristirahat di bawah pohon kurma dalam keadaan menderita. Ternyata, apa yang ditemuinya di kota Thaif jauh lebih berat daripada yang diterimanya dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian, setelah Rasulullah SAW mendapatkan penolakan dari penduduk Thaif, maka beliau pun kembali ke Mekah dalam keadaan sangat sedih, merasa sempit dan susah. Keadaan ini diceritakan beliau SAW saat ditanya oleh sang istri tersayang, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah. Saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abi Yalil bin Abi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Karnus Sa'alib, lalu aku angkat kepalaku.
Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu, ternyata ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka." Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aqsa Bait." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitulah sambutan penduduk Taif. Penolakan mereka saat itu sangat mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pun bersedih. Namun, kesedihan ini tidak berlangsung lama, karena sebelum beliau SAW sampai di Mekah, saat melakukan perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan ini sangat berpengaruh positif pada jiwa beliau SAW, mengurangi kekecewaan karena penolakan penduduk Taif, sehingga semakin menguatkan tekad dan semangat beliau SAW dalam mendakwahkan agama yang hanif ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Pertolongan pertama datang saat beliau SAW berada di Qarnut Sa'alib atau Qarnul Manazil. Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan perintah Rasulullah SAW atas perlakuan buruk penduduk Taif. Namun tawaran ini diabaikan Rasulullah SAW. Beliau tidak berkeinginan melampiaskan kekecewaan atas penolakan penduduk Taif. Justru sebaliknya, beliau SAW mengharapkan agar dari penduduk Taif ini terlahir generasi bertauhid yang akan menyebarkan Islam. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang teramat agung. Saat beliau SAW mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru memberikan maaf dan mendoakan kebaikan. Demikian ini selaras dengan beberapa sifat beliau yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti sifat lemah lembut, kasih sayang, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Kemudian pertolongan dari dukungan yang kedua, yaitu saat beliau SAW berada di lembah Nakhla, dekat Mekah. Beliau SAW tinggal di sana selama beberapa hari. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sekelompok jin kepada beliau SAW. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengimaninya. Peristiwa itu disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 surah, yaitu Al-Ahqaf dan Al-Jin ayat 1 hingga 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Kedua peristiwa tersebut meningkatkan optimisme beliau SAW, sehingga beliau bangkit berdakwah dengan penuh semangat tanpa peduli dengan berbagai penentangan yang akan dihadapinya. Selain itu, saat Rasulullah kembali ke Mekah, Rasulullah mendapatkan perlindungan dari Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, sehingga kaum kafir Quraisy tidak leluasa mengganggunya. Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf merupakan orang kafir Quraisy yang ternyata berjasa bagi agama Islam. Bani Naufal adalah salah satu klan dari suku Quraisy. Leluhurnya adalah Naufal bin Abdul Manaf. Al-Mut'im memiliki 2 jasa sangat besar kepada Rasulullah SAW. Pertama, ia memiliki peran dalam perusakan kertas perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Kedua, ia memberikan perlindungan saat kaum Quraisy berusaha mengusir dan mengganggu beliau SAW. Jasa Al-Mut'im ini selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Sehingga seusai mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, beliau SAW bersabda perihal para tawanan, "Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia mengajakku berbicara tentang para korban yang mati ini, maksudnya meminta beliau SAW membebaskan mereka, maka tentu aku serahkan mereka kepadanya."
sahabat Muslim, demikianlah kisah dakwah Rasulullah SAW ke kota Taif. Penduduk Taif menolak beliau SAW dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah SAW. Kenyataan ini sangat menggoreskan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.